3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Lutfan Arya Jati. Anda bisa panggil aku Jati. Aku akan menjelaskan mengenai kecoa. Kapan dan di mana kita menemukan kecoa? Kita menemukan kecoa di tempat yang kotor, gelap, sekaligus lembab. Kapan kita ketemu kecoa? Ya, kapan saja. Siapa saja yang harus mengantisipasi kecoa? Yang harus mengantisipasi kecoa adalah kita yang berada di dalam rumah. Oke. Apakah kecoa berbahaya? Ya, betul sekali. Bagaimana caranya kita ngasih tahu orang lain kalau kecoa berbahaya? Kecoa, kita bisa membicarakan ini melalui televisi dan mendapatkan informasi dari orang. Cara lainnya bagaimana? Oh, oke. Cara lainnya adalah melalui WhatsApp, bicara langsung, lewat email, lewat message, membuat tulisan. Emang bahayanya kecoa apa sih? Bahaya kecoa itu bisa menimbulkan bengkak, dan itu pun karena dikencing kecoa. Jelaskan tentang siklus hidup kecoa. Siklus hidup kecoa itu berawal dari telur, kemudian menjadi nimfa 1, dan kemudian nimfa 2 yang belum punya sayap. Jadi nimfa 1 dan nimfa 2 perbedaannya adalah nimfa 1 itu lebih kecil daripada nimfa 2. Nah, dan persamaannya mereka tidak punya sayap. Dan setelah itu barulah dewasa 1. Nah, sekarang yang dewasa 1 sudah memiliki sayap dan memiliki 6 kaki. Kemudian sekarang menjadi dewasa 2. Dewasa 2 perbedaannya dengan dewasa 1. Dewasa 2 itu lebih besar daripada dewasa 1. Dan persamaannya kakinya tetap 6. Kemudian setelah ada pasangan kecoa yang kawin, dan kemudian siklus kecoa, setelah itu pasangan itu menghasilkan telur dan berulang kembali. Bagaimana cara kita melindungi diri dari bahaya keberadaan kecoa? Yaitu mandi, sikat gigi, cuci tangan, ganti baju, karena kecoa itu suka yang kotor-kotor. Oke. Bagaimana cara kita memastikan rumah kita bebas dari kecoa? Yaitu adalah mengepel, ya sebenarnya menyapu dulu ya, membersihkan rumah dan membereskan rumah. Salah satu peran penting yang dilakukan kecoa adalah sebagai pengurai. Dengan memakan bangkai busuk dan tanaman mati, pengurai membuat tanah kaya dengan menambahkan senyawa organik. Selain itu, juga berperan untuk menjaga stabilitas ekosistem. 1.
merupakan sumber makanan bagi hewan-hewan lain. Kecoa merupakan sumber protein dan nutrisi penting untuk beberapa hewan, seperti katak, burung, kadal, dan hewan-hewan pemangsa serangga lainnya. Kalau kecoa sedikit, bisa menurunkan populasi hewan-hewan tersebut. Nantinya akan berdampak pada predator lebih besar yang memangsa mereka. 2. Kotoran kecoa mengandung nitrogen yang dibutuhkan tanaman. Kotoran kecoa mengandung nitrogen yang mereka dapat dari mengonsumsi bahan organik membusuk. Nitrogen ini sangat vital dalam siklus kehidupan tanaman. Ketika kotoran kecoa jatuh dan menyatu dengan tanah, tanaman akan menyerap nitrogen yang terkandung di dalamnya. Siklus kehidupan tanaman yang terganggu akan selanjutnya mengganggu siklus kehidupan hewan yang hidup dari memakan tanaman. Ketidakhadiran kecoa memiliki dampak besar pada keberlangsungan hidup hutan, sekaligus makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. 3. Menginspirasi peneliti dalam menciptakan prostetik kaki atau tangan palsu dan robot. 4. Menginspirasi para peneliti menciptakan obat antibiotik yang ampuh. Otak kecoa mengandung 9 molekul antibiotik yang melindungi mereka dari bakteri-bakteri berbahaya. Beberapa penelitian menemukan bahwa antibiotik di dalam otak kecoa cukup ampuh melawan bakteri E. coli dan bakteri MRSA yang dikenal dapat menyebabkan infeksi parah dan sulit ditangani. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu para penelitian untuk mengembangkan obat antibiotik yang mampu melawan bakteri-bakteri berbahaya bagi manusia, sehingga manusia yang terinfeksi bakteri berbahaya tertentu dapat sembuh dan pulih dari kondisinya. Siapa saja yang harus mengantisipasi kecoa? Yang harus mengantisipasi. Siapa saja yang harus mengantisipasi kecoa? Siapa saja yang harus mengantisipasi kecoa? Yang harus mengantisipasi. Siapa saja yang harus mengantisipasi kecoa?